Jika penempatan P3K hasil dari optimalisasi jauh dari domisili, ini ada beberapa opsi ya yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, menerima penempatan tersebut dengan konsekuensi harus pindah. Kemudian yang kedua, mengundurkan diri dari P3K. Kemudian opsi yang ketiga, atau berupaya mencari solusi lain melalui jalur komunikasi dengan instansi terkait atau mencari informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan relokasi atau pemindahan tugas di masa depan. Oke, kita bahas yang pertama, menerima penempatan dan pindah. Ini menerima optimalisasi tersebut ya. Ini adalah opsi yang paling umum. Jika bersedia, Anda harus siap untuk pindah ke daerah penempatan yang baru. Perlu diingat ya, bahwa P3K memiliki status kepegawaian yang terikat kontrak, sehingga perpindahan tugas bisa menjadi konsekuensi yang harus dihadapi. Karena pegawai P3K dengan PNS itu berbeda ya teman-teman. Kalau P3K kalau mau pindah ya berarti harus mengundurkan diri kemudian mendaftar kembali ya, karena statusnya adalah pegawai kontrak. Beda kalau PNS atau CPNS, itu mungkin kalau kita sudah memiliki masa kerja tertentu misalnya 10 tahun, kita bisa untuk mengajukan perpindahan tugas ya. Tapi selama ini masih belum ada kalau untuk P3K. Kalau untuk P3K ingin pindah tugas itu harus mengundurkan diri dan mendaftar kembali. Nah, meskipun demikian, pemerintah daerah atau instansi terkait mungkin memiliki kebijakan atau skema relokasi yang bisa membantu dalam proses adaptasi di tempat baru. Nah, ini mungkin yang ditawarkan pemerintah kalau teman-teman menerima penempatan dan pindah di lokasi penempatan ya. Kemudian yang kedua, opsinya mengundurkan diri. Nah, jika merasa keberatan dengan penempatan yang jauh dan tidak memungkinkan untuk pindah, opsi lain adalah mengundurkan diri dari P3K. Namun, perlu diingat bahwa pengunduran diri bisa berdampak pada status kepegawaian dan karir Anda di masa depan. Nah, sebelum mengambil keputusan ini, pastikan untuk mempertimbangkan dengan matang konsekuensi jangka panjangnya. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah ditempatkan di wilayah yang jauh, apalagi di luar pulau ya, kalau opsinya mengundurkan diri, perlu diingat ya, pasti ada konsekuensinya di masa depan tuh pasti ada. Perlu dipertimbangkan lagi ya. Kemudian opsi yang ketiga, berupaya mencari solusi. Nah, solusinya dengan melakukan komunikasi dengan instansi. Cobalah untuk berkomunikasi dengan instansi tempat Anda akan ditempatkan atau instansi yang bertanggung jawab atas rekrutmen P3K. Nah, sampaikan keberatan Anda dan cari informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan relokasi atau pemindahan tugas di masa depan. Jadi jangan buru-buru diterima atau jangan buru-buru juga ditolak atau mengundurkan diri ya teman-teman. Upayakan cari solusi dulu. Komunikasikan dengan instansi tempat Anda melamar atau tempat Anda bertugas saat ini sebagai honorer ya. Cari solusi yang terbaik. Kemudian manfaatkan informasi. Pantau informasi terbaru mengenai kebijakan atau skema relokasi yang mungkin ada. Pemerintah daerah atau instansi terkait mungkin memiliki program atau kebijakan yang bisa membantu dalam mengatasi masalah ini. Jadi cari informasi dulu. Nah, selanjutnya relokasi atau pemindahan tugas.
Beberapa daerah mungkin memiliki kebijakan atau skema relokasi untuk guru P3K. Anda bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, misalnya nih teman-teman seorang guru kemudian melamar di instansi kabupaten atau kota daerah teman-teman sendiri. Kemudian setelah lulus melalui jalur optimalisasi itu ternyata penempatannya sangat jauh sekali di luar pulau misalnya. Kenapa tidak ditempatkan dalam satu provinsi, antar kota dalam satu provinsi misalnya? Karena mungkin pemerintah memiliki kebijakan pemerataan guru P3K atau dan lain sebagainya ya. Karena seorang guru juga pendidikan profesi guru itu ya, PPG itu ada PPG dalam jabatan, ada juga yang PPG prajabatan. Kalau penempatan PPG dalam jabatan itu mungkin bisa masih di satu lokasi, nggak jauh-jauh dari yang teman-teman pilih. Kalau untuk PPG prajabatan memang ya, karena syaratnya juga bisa fresh graduate tanpa pengalaman sebagai guru honorer, itu penempatannya juga bisa seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu ya. Jadi pahami dulu kebijakan atau skema relokasi untuk guru kalau teman-teman seorang guru. Kemudian pertimbangkan peluang di instansi lain. Jika memungkinkan, Anda bisa mempertimbangkan untuk mencari formasi P3K di instansi lain yang lokasinya lebih dekat dengan domisili Anda. Tapi gimana nih kalau sudah pengumuman seperti ini, kan kita tidak bisa em, melihat peluang ya formasi P3K di instansi lain. Tapi masih bisa juga sih, misalnya kalau kita bisa mencari data, misalnya guru di sekolah A, B, C, D dalam satu wilayah kita yang kita pilih kekurangan guru misalnya. Nah, mungkin kita bisa mengajukan beberapa rekomendasi dari sekolah tersebut untuk diubah anjabnya, mungkin bisa. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.